Kamu tahu kan, sekarang lagi heboh kasus-kasus Gen Z yang 10 juta Gen Z itu menganggur. Itu pemerintah udah ngekritik habis-habisan, nanti tidak berkontribusi pada pajak, tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Gen Z itu sering distigmakan buruk oleh orang-orang. Yang katanya Gen Z itu budaya kerjanya jelek, suka nangis, tidak profesional, banyak kecemasan. Sebenarnya gak gitu loh. Gen Z itu menurutku adalah orang yang kreatif, generasi yang kreatif, generasi yang berani. Bayangkan, di Amerika itu Gen Z ini adalah motor utama yang mendukung kemerdekaan Palestina. Sebenarnya bukan seperti itu Gen Z yang dilihat orang-orang, bukan. Tapi Gen Z itu adalah generasi yang selalu ingin bebas, yang selalu ingin normal. Gen Z itu melawan budaya kerja orang-orang yang terdahulu, yang tidak work-life balance di perusahaan. Ketika ada Gen Z yang ditekan perusahaannya untuk mengerjakan sesuatu, Gen Z menolak. Itu adalah budaya yang modern, tidak lagi konvensional, tidak lagi toksik. Kerjaannya serius, gajinya bercanda, kan begitu. Ya itu Gen Z. Kita juga tahu kan, sekarang banyak yang honorer itu udah ditutup juga. Mas, loker-loker formal seperti di perusahaan-perusahaan besar itu kan juga turun. Nah, di sini tuh sektor informal malah naik. Kita lihat data angkatan kerja di usia kita aja deh. Nah, angkatan kerja di usia kita itu 150 juta loh. Itu gede banget loh daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Sektor informalnya sendiri tuh mencapai 59%. Yang menganggur 4% dan sisanya 36% itu sektor formal. Itu kan kurang dari separuh. Angka tersebut itu terlalu sedikit untuk angkatan kita, Gen Z ini, yang potensial bonus demografi dan ditargetkan juga untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Sementara program pemerintah sebenarnya prakerja itu kurang. Jadi kayak pemerintah sebenarnya itu harus ada program-program baru lebih meningkatkan skill Gen Z di bidang profesional dan untuk membuka lapangan kerja di formalnya. Gen Z sebenarnya ingin loker-loker yang formal dengan asuransi, tunjangan-tunjangan yang lebih baik. Tapi karena tidak ada semua itu, akhirnya Gen Z nyari loker-loker yang informal. Nah, akhirnya begitu. Gen Z itu akhirnya susah mencari loker, tantangan untuk ekonominya sulit, mau beli rumah sulit, inflasi besar, ya memang benar. Tapi Gen Z ini adalah orang-orang yang kreatif. Sekarang kita lihat sektor kerja informal yang disebutkan tadi ada 59% kan. Itu adalah pelarian Gen Z. Ketika kita tidak punya kerja formal, tidak berdasi, tidak dijamin asuransi, tidak dijamin ini itu, tunjangan ataupun hari tua, tidak ikut BUMN, mau nggak mau kita harus makan. Kita harus makan dengan cara apa? Sektor informal. Gen Z kalau memang tidak bisa bersaing di dunia kerja formal, bukan tidak bisa bersaing, tapi lapangan di kerja formalnya itu tidak cukup. Bener ini, Gen Z sekarang dia berkembang di sektor informal. Dia adalah orang-orang yang kreatif. Ada yang jadi konten kreator, ada yang punya bisnis, ya kan? Ada yang jadi coffee shop, usaha-usaha kecil yang bisa menghidupi dirinya. Dia kreatif, dia berani. Dan bahkan sekarang kita lihat ada trading, ada banyak dropshipper di online shop kan? Ya itu adalah Gen Z. Nah, Fis, ini tuh semua bukan sepenuhnya salah Gen Z. Karena generasi ini tuh dididik oleh generasi sebelumnya. Nah, generasi sebelumnya itu juga kan ada pemerintahnya juga. Kita juga ada pemerintahnya. Selain karena pemerintah nutup loker itu tadi, pemerintah itu tidak ada alternatif buat membuka loker baru. Nah, aku sekarang sepakat apa yang kamu sampaikan tadi, bahwa ini bukan sepenuhnya salah Gen Z. Karena memang benar, kita sekolah diajarkan kayak gimana? Diajarkan hal yang tidak spesifik, yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan, yang tidak dibutuhkan untuk kerja-kerja profesional. Coba kita lihat di negara-negara maju.
sudah ada sejak kecil pengembangan karakter, sedangkan Gen Z nggak ada. Ya kan? Kamu merasakan kan? Itu yang sebenarnya kita hadapi. Tantangan kita besar. Jadi tidak relevan apa yang diajarkan di sekolah kepada Gen Z dengan kebutuhan tenaga kerja itu tidak relevan. Belum lagi sekarang perusahaan-perusahaan ingin memanfaatkan orang-orang yang belum menikah supaya bisa fleksibel dalam bekerja, bisa lebih dari jam operasional kerja. Karena kalau orang belum nikah kan begitu ya, gak ada yang nyari kan, istri gak nyari gitu, ibu gak nyari, ya sudah. Nah itu yang dibutuhkan perusahaan. Makanya kan kita lihat kan, perusahaan bilang bahwa ada maksimal usia dalam hiring pekerjaan gitu kan, yaitu yang dicari perusahaan. Tidak banyaknya tanggungan selama belum menikah. Padahal Gen Z adalah generasi sandwich kan. Gen Z itu harus membiayai orang tuanya, membiayai dirinya sendiri, dan membiayai anak-anaknya nanti kan. Nah, belum lagi tantangan fresh graduate susah mencari kerja karena pengalaman harus 3 tahun. Sedangkan kita cari kerja untuk pengalaman. Lah kalau kita tidak diberi kesempatan untuk berpengalaman, gimana kita mau jadi pekerja yang pengalaman gitu kan? Ya itu tantangan kita tuh berat benar. Bukan cuma salah Gen Z, generasi sebelum-sebelumnya juga salah soal ini. Buat kamu Gen Z, kalau tidak kebagian kerja di sektor formal, jangan takut, jangan risau. Ini bukan salah kita, ini bukan salah generasi Z. Ini salah dari generasi sebelumnya. Lalu yang harus kita lakukan apa? Kita harus bisa memanage keuangan kita harus bisa kreatif dalam mencari uang. Kita harus bisa. Terima kasih.